Ayo Mas, suapin. Makan yang banyak ya, biar pipi kamu makin tembem. Enak banget ya makan malamnya. Ijah, Udin, kok kalian bisa di sini? Jadi ini urusan mendadak kamu Mas. Katanya lembur pabrik, tapi lemburnya di warung sang perempuan ini. Ani, kamu udah sembuh? Kamu tega ya Mas? Aku sakit di rumah gak kamu peduliin, tapi di sini kamu jadi pelayan buat dia. Mas Aldi, maksudnya apa ini? Mbak ini siapa? Mas, bekalnya jangan ketinggalan di meja ya. Aman sayang, udah masuk. Kamu jangan capek-capek ya. Kalau belum bersih lanjut sore aja. Pagi-pagi udah pamer kemesraan aja. Pak RT, mau nagih iuran kebersihan ya? Hehe, tahu aja Bu Ani, biar lingkungannya tetap kinclong. Tuh kan Bu, aku bilang juga apa? Lihat Ani sama Aldi itu bikin hati adem. Iya, serasi banget kalian. Ibu-ibu ini bisa aja. Ini siapa? Pakaiannya menor banget pagi-pagi. Permisi, ini benar alamat Jalan Cendrawasih nomor 5 ya? Bener Mbak, saya RT-nya di sini. Mbak penghuni baru. Iya Pak, kenalin aku Inul. Mohon bantuannya ya semua, terutama Mas yang ganteng ini. Nanti kalau aku butuh bantuan angkat barang, boleh kan? Iya, boleh. Aku Aldi, ini istriku Ani. Halo Inul, aku Ani. Selamat datang ya di lingkungan kami. Kalau butuh apa-apa jangan sungkan. Makasih Mbak Ani. Mas Aldi, nanti sore kalau nggak sibuk tolong mampir ya. Lampu teras aku kayaknya mati tuh. Mas, kok bengong? Katanya tadi mau berangkat. Iya, aku berangkat dulu ya. Pak RT, ibu-ibu duluan. Mas Aldi, akhirnya pulang. Aku nungguin loh. Baru banget sampai nih. Ada apa? Ini loh, lampu teras aku mati. Aku udah coba pasang tangga, tapi takut jatuh. Oh, kirain apa? Ya udah, aku bantu. Mana lampunya? Baru juga naruh pantat di motor. Udah ditarik aja si Aldi. Tangganya agak goyang, Nul. Tolong pegangin bawahnya. Iya Mas, tenang aja. Aku jagain kok. Mas, Mbak Ani kalau sore biasanya lagi ngapain di dalam? Biasanya lagi masak atau nyiapin air buat aku. Udah nyala tuh. Minum dulu Mas kopinya. Makasih ya, aku balik dulu, takut Ani nyariin. Woi, dicari bini tuh, sayurnya udah mateng. Iya Din, ini mau balik. Makasih Mas Aldi. Besok kalau ada yang rusak lagi aku panggil ya. Bang Mamat, ini kangkungnya satu ikat berapa? Kok layu ya yang ini? 2000 aja Bu Ani. Tuh baru datang tadi subuh. Mungkin kenangin jalan jadi lemas. Aduh, yang lemes mah bukan cuma kangkung nih, tapi juga hati kamu kalau tahu berita terbaru. Berita apa sih? Pagi-pagi udah semangat banget. Kamu tahu nggak? Kemarin sore aku lihat Mas Aldi di rumah si Inul itu lama banget. Katanya benerin lampu, tapi masa benerin lampu sampai gordennya ditutup setengah? Oh, itu Mas Aldi memang udah bilang sama aku Mbak. Katanya kasihan Inul belum ada lampu terasnya. Mas Aldi kan memang ringan tangan. Ringan tangan sih boleh nih, tapi kalau keterusan nanti malah ringan hati. Kamu harus hati-hati. Mbak Ija ada-ada aja. Udah aku duluan ya. Mau masak buat Mas Aldi, mumpung belum berangkat kerja. Bu Ani, ini uang kembaliannya ketinggalan 5000.
ambil aja buat Bang Mamat. Kasian si Ani, orangnya terlalu baik, jadi nggak sadar kalau suaminya lagi dipantau predator. Mas, makanannya udah dingin tuh. Dari tadi dipanggil kok nggak nyaut. Iya sebentar lagi. Lagi tanggung sayang. Cat dari orang pabrik. Orang pabrik atau orang depan rumah? Senyumnya lebar banget. Kamu apa-apaan sih? Kok jadi curigaan gitu? Ini supervisor aku. Lagi bahas jadwal lembur minggu depan. Oh, jadwal lembur. Sejak kapan supervisor kamu pakai emot hati sama bunga? Aku nggak sengaja lihat sekilas. Kamu salah lihat kali. Lagian HP ini privasi aku. Jangan lancang kamu. Aku bukan lancang, Mas. Tapi kamu aneh. Sekarang ke kamar mandi aja bawa HP. Takut aku pinjam. Bukan takut, tapi aku nggak suka dicurigai. Mas, mau kemana? Kepalaku pusing banget. Badan aku juga menggigil semua. Oh udah bangun. Aku mau keluar sebentar. Ada urusan mendadak. Tolong mampir ke apotek ya, Mas. Beliin obat panas. Aku nggak kuat jalan ke depan. Aku ini udah ditungguin orang. Kamu kan bisa pesan lewat HP atau minta tolong Mbak Ija. Mas, aku ini istri kamu. Memangnya urusan apa sih sampai aku sakit dicuekin? Inul mau belanja bulanan ke supermarket, tapi nggak tahu jalan. Dia juga bilang lagi nggak enak badan. Kasihan kalau pingsan di jalan. Inul, dia pusing sedikit kamu langsung lari. Aku yang istri kamu sendiri sampai lemes nggak kamu peduliin. Mas Aldi, ayo nanti keburu sore loh. Udah ya, kamu istirahat aja. Nanti kalau sempet aku beliin obatnya pas pulang. Kamu jahat banget, Mas. Jam segini baru keluar dari rumah perempuan sendirian. Sehat kamu, Di? Apa sih, Din? Baru juga jam berapa? Tadi aku cuma bantuin Inul angkat galon. Angkat galon atau angkat yang lain, Di? Lama benar angkatnya, dari sore nggak selesai-selesai. Kamu nggak usah ikut campur. Inul itu orang baru, dia butuh bantuan. Gak kayak kalian yang cuma ngerumpi. Ada apa? Ributnya sampai kedengaran ke rumah saya. Ini Pak, si Aldi makin berani aja. Istrinya sakit di rumah, dia malah di rumah Inul sampai tengah malam. Inul itu perempuan baik, dia cuma butuh perlindungan karena kalian semua jahat. Jaga bicara kamu, Aldi. Ini lingkungan rumah tangga, bukan tempat buat main gila. Pikirin perasaan Ani. Ani itu biasanya cuma ngeluh sama sakitnya. Beda sama Inul yang selalu lembut dan ngertiin aku. Kalian semua nggak ada yang paham. Gila kamu, berani-beraninya jelekin istri sendiri demi perempuan lain. Udah, urus aja hidup kalian masing-masing. Udah, Din. Orang kalau lagi buta karena cinta palsu memang susah dibilangin. Kita nggak bisa diam aja Pak RT. Ini lingkungan jadi nggak sehat kalau dibiarin. Iya, kita pantau terus. Bau bangkai nggak akan bisa disembuhin lama-lama. Ayo Mas, suapin. Makan yang banyak ya, biar pipi kamu makin tembem. Enak banget ya makan malamnya. Ijah, Udin, kok kalian bisa di sini? Jadi ini urusan mendadak kamu, Mas. Katanya lembur pabrik, tapi lemburnya di warung sama perempuan ini. Ani, kamu udah sembuh? Kamu tega ya, Mas? Aku sakit di rumah nggak kamu peduliin, tapi di sini kamu jadi pelayan buat dia. Mas Aldi, maksudnya apa ini? Mbak ini siapa? Nul, tenang Nul, jangan nangis. Tolong, aku dibohongin. Dia bilang dia udah cerai, makanya aku mau sama dia. Ternyata aku cuma dimanfaatin. Aktingnya boleh juga, dapat piala citra kayaknya kalau begini terus. Aku wanita paling tersakiti. Kamu bilang istri kamu udah nggak ada. Ternyata dia masih sehat walafiat. Jangan nangis, aku bakal urus semuanya Ani. Aku bakal urus semuanya. Ani, kamu pulang sekarang. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Ayo kita pergi dari sini. Biarin mereka berdua jadi tontonan orang. Besok pagi kita bawa urusan ini ke Pak RT. Jangan pulang ke rumahku lagi, Mas. Aku muak lihat kamu.
jangan ada yang potong pembicaraan dulu. Kita di sini buat cari jalan keluar. Jalan keluar apa lagi, Pak RT? Jelas-jelas si Nul ini kegatelan. Jahat banget Mbak Ija ngomong begitu. Maafin aku Pak, ini salah aku. Orang kalau udah ketutup matanya emang suka nggak pakai logika. Kamu jangan so suci ya. Kemarin sore aku lihat kamu sengaja banget pakai baju tipis pas Aldi pulang kerja. Itu kan gaya berpakaian aku, hak aku dong. Masa Aldi aja nggak keberatan, kenapa Mbak Ija yang sibuk? Inul, duduk. Jangan teriak-teriak di rumah saya. Aldi, sekarang kamu mau tanggung jawab bagaimana? Aku mau semuanya damai Pak RT. Aku minta maaf sama Ani, tapi aku nggak tega lihat Inul hancur. Laki-laki begini enaknya disiram air comberan, masih aja belain pelakor. Mas, kamu harus belain aku. Aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku mau dikemanain kalau warga benci aku? Tenang Nul, aku di sini. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Luar biasa ya, di depan Pak RT aja kalian masih bisa mesra. Bener-bener gak punya malu. Ani, kamu ada yang mau disampaikan? Karena kalau begini terus nggak akan selesai nih sidang. Aku cuma mau lihat sejauh mana drama mereka. Silahkan dilanjut. Pak RT, sepertinya sidang ini perlu sedikit bumbu tambahan. Ija, ikut aku sebentar. Ada yang ketinggalan di rumah. Oh iya, bukti penting ya, Din. Kita tunggu Din sama Maija balik. Pak Inul, mending simpan dulu air matanya. Takutnya nanti habis pas beneran butuh. Pak Haji, maaf ya nunggu lama. Tadi sidangnya makin panas. Si Nul actingnya udah kayak artis papan atas. Santai Din, gimana? Perempuan itu beneran bikin rusuh di kampung kita ya? Bukan rusuh lagi, Pak Haji. Itu si Aldi udah kayak kena pelet. Belain selingkuhannya terus di depan istrinya sendiri. Ini dia Pak Haji, harus denger sendiri. Aku nggak sengaja rekam ini pas lagi benerin kabel di samping kontrakannya. Coba putar, aku mau denger apa yang dia omongin di belakang warga. Dengar ya, suaranya jernih kok. Aduh Jeng, kamu tenang aja. Si Aldi itu bodoh banget, gampang dikibulin. Dia percaya pas aku bilang aku korban. Yang penting uang lemburannya ngalir ke aku. Kalau perlu rumahnya juga nanti aku minta, biar si Ani makin menderita. Dengarkan Pak Haji, licik banget lidahnya. Di depan Pak RT aja nangis-nangis kayak mau mati. Kurang ajar, rumahku dipakai buat maksiat dan rencana jahat begini. Persis, Pak Haji, makanya aku panggil Pak Haji ke sini biar Pak Haji lihat sendiri siapa penyewa rumah itu sebenarnya. Ayo kita ke rumah Pak RT. Aku nggak terima rumahku ditinggali perempuan model begitu. Aku sendiri yang bakal seret dia keluar kalau perlu. Benar Pak Haji, biar tahu rasa dia. Ayo cepet, jangan sampai sidangnya bubar sebelum kita kasih kejutan. Maaf Pak RT, sidangnya dijeda sebentar. Ada tamu spesial dan suara spesial yang harus kita dengar bareng-bareng. Haji Husin, kok sampai ikut ke sini? Saya kesini mau meluruskan sampah yang ada di kontrakan saya. Pak RT, putar sekarang. Speakernya nyolok, tolong semuanya diam dan dengar baik-baik. Aduh Jeng, kamu tenang aja. Si Aldi itu bodoh banget, gampang dikibulin. Dia percaya aja pas aku bilang aku korban. Yang penting uang lemburannya ngalir terus ke aku. Kalau perlu rumahnya juga nanti aku minta, biar si Ani makin menderita. Itu editan. Kamu jahat banget Udin, mau jatuhin aku pakai suara palsu. Suara palsu gimana? Itu cengkok ketawa kamu nggak ada yang bisa niru, Nul. Nul, kamu sengaja deketin aku cuma buat uang lemburan aku. Mas, jangan percaya mereka. Mereka itu sekongkol mau misahin kita. Saya sendiri yang dengerin Pak Sudin rekam di depan mata saya. Mbak Inul, saya nggak mau tahu. Sekarang juga kamu balik ke rumah saya, kemasin barang-barang kamu, dan pergi. Saya nggak mau kontrakan saya bawa sial karena ada perempuan kayak kamu. Hahaha,
Syukurin, kena batunya kan sekarang. Mana tadi yang katanya korban tersakiti? Kok malah jadi predator uang lembur? Mas Aldi, lihat sendiri kan? Ini perempuan yang kamu belain sampai kamu bentak-bentak warga semalam. Sekarang semuanya udah jelas. Ternyata harga diri kamu cuma seharga uang lemburan suami aku ya. Kasian. Kamu jahat, Nul. Aku udah khianati istriku demi kamu. Sialan, baru juga betah di sini, malah diusir kayak kucing. Makanya Nul, kalau mau betah itu jadi tangga yang bener, bukan jadi tukang garong sama suami orang. Jangan gitu. Lihat tuh, koper mahalnya udah masuk truk. Mau cari masa di mana lagi ya? Berisik kamu Ijah, urusin aja itu daster kamu yang udah bolong-bolong. Gak usah sok suci di depan aku. Mak, ini kartusnya udah penuh. Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita jalan sekarang. Udah cepet, pergi dari kampung bau ini. Nul, kamu mau pergi gitu aja? Gak mau jelasin ke aku soal rekaman itu? Aku udah korbanin semuanya buat kamu. Penjelasan apa lagi sih? Udah jelas kan, aku cuma butuh duit kamu. Kamu jahat, Nul. Salah sendiri bodoh. Cari perempuan itu yang pintar. Mas supir, ayo jalan. Ani, maafin aku hilaf. Ternyata kamu yang paling baik buat aku. Kasih aku kesempatan lagi ya. Aku janji bakal berubah. Mas, jangan bikin malu diri kamu sendiri. Lebih jauh lagi di depan tetangga. Aku sayang kamu nih. Aku nggak mau kita pisah. Tolong, aku mau kita kayak dulu lagi. Dulu itu sebelum kamu lebih milih nganter dia belanja daripada ngerawat aku yang lagi sakit, Mas. Kesempatan itu udah habis bareng debu truk tadi. Mas masuk aja, kemasin barang-barang. Aku mau kita selesai secara baik-baik. Aku udah nggak bisa tinggal satu atap sama kamu. Minum dulu nih, perjalanan kamu jauh, jangan sampai kurang minum di jalan. Makasih Mbak Ijah, kamu udah nemenin aku kesini. Padahal dagangan di pasar pasti lagi rame. Yang penting aku bisa nganter kamu sampai sini. Aku beneran gak nyangka kamu mutusin pergi. Bos kamu sebentar lagi sampai nih. Udah yakin semua barang nggak ada yang ketinggalan. Kamu hebat nih, kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah jambakin si Inul sampai botak. Biarin aja, aku udah cukup sabar selama ini. Sekarang waktunya aku sayang sama diri aku sendiri. Hahaha, aduh, bakal sepi nih gang kita nggak ada kamu. Nanti siapa yang aku ajak gosip soal harga sayur Bang Mamat yang makin mahal? Kan ada Bang Udin, Mbak. Hahaha, kalau ada apa-apa atau butuh bantuan di sana, telepon kami aja ya. Kami selalu ada buat kamu. Nah, itu bus aku udah datang. Aku berangkat duluan ya, Mbak Ijah, Din. Makasih banyak buat semuanya. Hati-hati nih, kabarin kalau udah sampai. Jangan lupa mampir kalau suatu saat kamu main kesini lagi. Sukses ya di tempat baru. Pasti, doain semuanya lancar ya. Kalian juga sehat-sehat di sini. Tia beneran pergi ya, Din. Tapi aku senang Tia kelihatan jauh lebih cantik sekarang. Iya, Ani udah bebas.